Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Mahmudah dari jurusan Pendidikan Matematika kelas A angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Persamaan Bidang Silinder, yang mana merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang yang diampu oleh Bapak Aziz Muslim MPD. Adapun pokok bahasan kita kali ini, yang pertama ada model-model bidang silinder, yang kedua ada definisi bidang silinder, yang ketiga ada langkah-langkah penyelesaian persamaan bidang silinder, dan yang terakhir yakni yang keempat adalah contoh soal dan penyelesaian. Bahasan yang pertama ada model-model bidang silinder. Nah, yang pertama di sini model bidang silinder yang biasa kita kenal yaitu silinder dengan alasnya berupa lingkaran. Kemudian yang kedua ada silinder dengan alas berupa kurva tertutup, dan yang ketiga juga ada silinder dengan alas berupa kurva terbuka. Lalu garis-garis pelukisnya ini ditandai dengan warna biru. Nah, jadi itu merupakan garis-garis pelukisnya, baik itu pada gambar yang pertama sampai yang ketiga. Nah, lalu untuk garis selengkung dasarnya itu diberikan warna hitam. Pada gambar yang pertama, garis selengkung dasar atau alasnya berupa kurva tertutup, yakni lingkaran. Lalu yang kedua ada garis selengkung dasar atau alasnya berupa kurva tertutup, namun bentuknya bukan sebuah lingkaran. Kemudian yang ketiga, garis selengkung dasar atau alas berupa kurva terbuka. Nah, ini adalah model-model bidang silinder. Ini ada definisi bidang silinder. Kita bisa mendefinisikan bidang silinder adalah suatu bidang yang diperoleh dengan cara menggerakkan suatu garis yang selalu memotong garis selengkung dasar dengan tetap sejajar sepanjang garis selengkung dasarnya. Nah, sebagaimana dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar ada garis selengkung dasarnya yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada garis yang memotong garis selengkung dasarnya. Lalu garis-garis pelukis yang lainnya akan digerakkan sejajar garis selengkung dasarnya tadi, mengitari garis selengkung dasar sehingga diperolehlah permukaan yang berupa silinder. Kemudian berikutnya, bagaimanakah langkah-langkah menentukan persamaan bidang silinder? Ada 3 langkah untuk menentukan persamaan bidang silinder ini. Nah, yang pertama, ambil sembarang titik P pada garis selengkung dasar, yakni titik X0, Y0, Z0. Sehingga diperolehlah hubungan atau akan kita dapatkan dua persamaan Fx0, Y0, Z0 sama dengan 0 dan Gx0, Y0, Z0 sama dengan 0. Nah, karena pada umumnya garis selengkung dasar dibentuk dari perpotongan dua buah permukaan atau bidang, sehingga diperolehlah dua persamaan tadi. Selanjutnya, yang kedua, persamaan garis lukis melalui titik P. Jadi, vektor arahnya bisa kita tentukan, misalnya titik ABC, sehingga kita bisa menentukan garis pelukisnya. Dibentuk dalam persamaan parameter sebagaimana yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Di sini ada X sama dengan X0 tambah lambda kali A, Y sama dengan Y0 tambah lambda kali B, Z sama dengan Z0 tambah lambda kali C. Nah, itu merupakan persamaan garis lukisnya untuk melalui titik P dan vektor arah ABC. Nah, langkah yang ketiga terakhir adalah mengeliminasi parameter-parameter lambda, X0, Y0, dan Z0 untuk memperoleh persamaan
persamaan bidang silinder yang diinginkan. Untuk lebih memahami lagi, marilah kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal, tentukan persamaan bidang silinder dengan garis lengkung dasar berupa elips. Nah, dengan persamaan, ada dua buah persamaan, ada Z sama dengan 3 dan X kuadrat tambah 2Y kuadrat sama dengan 1, dan garis-garis pelukisnya sejajar garis G, X sama dengan negatif Y per 2 sama dengan Z per 3. Penyelesaiannya, yang pertama kita ambil sebarang titik pada garis lengkung dasarnya, yaitu titik P, X0, Y0, Z0. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan tadi. Maka Z0 sama dengan 3 persamaan 1, X0 kuadrat tambah 2Y0 kuadrat sama dengan 1 persamaan 2. Nah, kemudian vektor arah garis pelukisnya tadi dapat kita lihat dengan garis G, sehingga didapatkan 1, negatif 2, dan 3. Nah, persamaan garis pelukis yang melalui titik P dan vektor arah 1, negatif 2, 3, hasilnya ialah X sama dengan X0 tambah lambda persamaan 3, Y sama dengan Y0 kurang 2 lambda persamaan 4, Z sama dengan Z0 tambah 3 lambda persamaan 5. Nah, maka kita sudah mendapatkan 5 buah persamaan. Nah, untuk persamaan 3 dan 4 diubah dalam bentuk X0 dan Y0. Nah, X0 sama dengan X dikurang lambda persamaan 6, Y0 sama dengan Y tambah 2 lambda persamaan 7. Kemudian, untuk persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 5. Nah, Z sama dengan 3 tambah 3 lambda, sehingga dirubah ke dalam lambda menjadi sama dengan Z dikurang 3 per 3, didapatkan persamaan 8. Nah, untuk persamaan 8 disubstitusikan ke persamaan 6 dan 7. X0 sama dengan X dikurang lambda, lambdanya tadi Z kurang 3 per 3, maka X0-nya sama dengan 3X kurang Z tambah 3 per 3, menjadi persamaan 9, kemudian Y0 sama dengan Y tambah 2 lambda, lambdanya diganti menjadi Z kurang 3 per 3, sehingga Y0 sama dengan 3Y tambah 2Z kurang 6 per 3 sebagai persamaan 10. Nah, langkah yang selanjutnya, substitusi persamaan 9 dan 10 ke persamaan 2. Persamaan 2 tadi X0 kuadrat tambah 2Y0 kuadrat sama dengan 1. Kita substitusi 3X kurang Z tambah 3 per 3 kuadrat tambah 2 dikali 3Y tambah 2Z kurang 6 per 3 kuadrat sama dengan 1. Maka diperoleh 9X kuadrat tambah Z kuadrat tambah 9 kurang 6XZ tambah 18X kurang 6Z tambah 2 kali 9X kuadrat tambah 4Z kuadrat tambah 36 tambah 12YZ kurang 36Y kurang 24Z sama dengan 9. Lalu kita susun angka-angkanya, sehingga 9X kuadrat tambah 18Y kuadrat tambah 9Z kuadrat kurang 6XZ tambah 24YZ tambah 18X kurang 72Y kurang 54Z tambah 72. Nah, masih dapat kita sederhanakan lagi dengan sama-sama dibagi dengan 3, sehingga didapatkanlah persamaan bidang silindernya 3X kuadrat tambah 6Y kuadrat tambah 3Z kuadrat kurang 2XZ tambah 8YZ tambah 6X kurang 24Y kurang 18Z tambah 24 sama dengan 0.
Baiklah, sampai di sini terlebih dahulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.